Hai, balik lagi dengan gue Bayu Tabusola di Ekonomi Pemalas. Baru-baru ini gue ngisi di Universitas Negeri Malang. Eh, Topiknya sebenarnya menurut gue menarik, cuman bukan untuk investor intermediate ataupun yang lain, tapi mengenai basic pasar modal, mengenai bagaimana cara membangun mental investor. Nah, gue bakalan menekankan hal ini kembali di podcast gue. Jadi ini mengenai bahwa instrumen investasi itu cuma alat untuk mencapai tujuannya. Jadi kalau misalkan ada yang nanya sama gue, seharusnya gue investasi di mana? Apakah gue harus investasi di properti, harus investasi di saham, emas, ataupun yang lainnya? Atau kalau misalkan ada yang mau bertanya mengenai teknik yang gue harus lakukan kalau misalnya investasi di pasar saham itu apa, bagaimana ya tekniknya, apa ya, apakah gue harus pakai technical ataupun fundamental. Even ketika lu masuk ke fundamental, lu bener-bener bermain di playing field yang bener-bener luas. Kayak lu mau ikutin siapa, Warren Buffett, Ray Dalio, atau lu mau ngomongin value investing yang menggunakan social arbitrage. Dan itu menurut gue kayak permainan yang jauh-jauh benar-benar berbeda sebenarnya dari cuma pasar saham aja gitu. Nah, jadi ada 3 hal yang sebenarnya harus kalian ketahuin untuk memilih jenis instrumen investasi, bagaimana cara berinvestasi, serta memanage ekspektasi kalian sehingga kalian bisa berinvestasi dengan aman, nyaman, dan tenang lah istilahnya. Aman mungkin nggak, kayak nyaman dan tenang lah. Pertama itu yang harus diketahui adalah define the risk. Jadi definisikan resiko itu sendiri. Ada banyak orang mendefinisikan resiko itu adalah kehilangan uang. Ada yang lain adalah mengenai volatilitas. Dan banyak dari kita yang ngomongin soal investasi itu resikonya dari volatilitas, bukan dari kehilangan uang. Karena harga yang turun menyebabkan terjadinya unrealized loss, di mana itu bukan kerugian yang sebenarnya. Lo bisa mengembalikan uang tersebut tergantung dari perusahaannya ataupun harga sahamnya itu sendiri. Tapi beranggapan bahwa itu adalah sebenar-benarnya kehilangan yang kalian miliki gitu. Nah, definisikan resiko itu sendiri berdasarkan definisi yang kalian mau. Dalam hal ini adalah kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Jadi jangan mendefinisikan resiko itu dari orang lain, tapi definisikan resiko itu dari diri kalian sendiri. Kalau menurut kalian volatilitas itu adalah sebuah resiko, ya sudah, nggak apa-apa. Write it down. Tulis bahwa resiko bagi saya adalah volatilitas. Saya tidak mau volatilitas yang berlebihan. Kalau bagi kalian adalah kehilangan uang, dalam hal ini kehilangan uangnya harus diperjelas. Pada saat mana kalian bisa kehilangan uang? Atau kalau misalkan menurut kalian resikonya adalah leverage, maka tuliskan hal tersebut bahwa saya tidak mau berhutang. Intinya adalah kalian harus tahu resiko dari diri kalian sendiri yang ingin kalian hindari. Ada beberapa instrumen investasi yang bisa memiliki resiko yang kalian suka, tapi resiko yang lainnya kalian nggak suka juga. Dalam hal ini kalau misalkan kalian nggak mau leverage, nggak mau berhutang, mungkin kalian bisa menghindari pasar properti. Jadi kenapa? Karena properti itu kalau misalkan tanpa leverage ya kalian harus butuh modal besar. Kalau kalian punya modal besar, it's okay gitu. Kalian bisa bermain dengan properti dengan cara tersebut. Atau kalian bisa menggunakan flipping. Intinya kayak brokerage lah. Membeli satu rumah, renovasi, dan akhirnya dijual kembali. Itu juga kalian bisa. Atau kalian harus cari deal yang bisa menguntungkan diri kalian. Deal tersebut nggak harus bagus, deal tersebut emang nggak harus bagus, maksudnya kayak rumahnya harus mewah dan segala macam, tapi deal itu harus masuk di kriteria yang kalian telah pilih. Intinya yang pertama adalah define resiko. Kedua adalah ketahui permainan kalian, bahwa di setiap permainan itu ada ekspektasinya. Jadi permainan ini kalau misalkan gue ibaratkan kayak bermain bola. Bola itu bisa ditendang, bisa dipukul, bisa dilempar, bisa di-dribbling, ataupun bisa di lob ataupun yang lain segala macam, atau bisa dipukul, bahkan dipukul pun bisa beda. Golf berbeda dengan pukulan baseball, berbeda dengan pukulan tenis. Nah, intinya adalah
pilih permainan yang kalian mau mainkan dan ketahui resikonya. Bahwa kalau misalkan kalian memilih permainan basket, ketahui bahwa dalam bermain basket kalian bisa 100 kali memasukkan bola ke lawan, tapi bisa 80 kali kebobolan dimasukkan oleh lawan. Tapi kalian bisa menang 100 kalah 80. Terkesan skornya tinggi sekali, tapi itu adalah odds yang kalian harus dapatkan. Kalau misalkan kalian bermain sepak bola, ya jangan harap kayak misalkan 30 ataupun 50-0. Itu sangat sulit. Even menurut gua kayak dapet 10-0 aja itu sangat jarang-jarang. 10-11-0 itu sangat jarang-jarang. Intinya adalah tahu ekspektasi dari permainan, tahu permainannya bagaimana, tahu cara memainkannya, dan tahu hasil akhir yang bakalan keluar, end resultnya seperti apa. Dan disitulah timbul namanya resiko permainan, bahwa tiap permainan ya ada resikonya. Kalau misalkan basket ya ada kemungkinan kebobolan 80 kali. Kalau misalkan bermain golf, kalian bisa aja memukul bola itu lebih jauh dibanding goal sekalian, dan itu mungkin terjadi. Nah, setelah kalian tahu keduanya, resiko permainan sama resiko pribadi, maka kalian harus tahu ekspektasi ketika kalian bermain dengan permainan tersebut dan ekspektasi kalian sendiri. Intinya harus matching. Kalau kalian nggak matching, kalian antara dua hal. Kalian harus rubah dua hal. Pertama adalah ekspektasi terhadap, bukan ekspektasi, ekspektasi resiko terhadap diri kalian sendiri, bahwa oke, gue nggak mau, gue ternyata mau berhutang deh, gue nggak apa-apa deh kalau berhutang gitu. Atau yang kedua, kalian ganti permainannya. Menurut gue mengganti permainan jauh lebih gampang dibanding mengganti ekspektasi terhadap diri kalian sendiri. Kenapa ya? Karena ekspektasi terhadap resiko dalam diri sendiri itu sebenarnya udah cukup lama, dan itu dibangun dengan waktu yang cukup panjang. Itu adalah bagian dari diri kalian, dan itu membutuhkan waktu yang lama untuk merubahnya. Jadi jauh lebih aman kalau misalkan untuk ya ganti aja permainannya, it's okay, nggak apa-apa, kalian bisa sukses di permainan yang lain. Sepak bola, bola basket dan segala macam punya atlet-atletnya sendiri dan mereka menjadi milioner. Atlet bola bahkan bisa menjadi bilioner. Tapi ya kembali lagi, kalau kalian bermain di permainan tersebut, tahu ekspektasinya dan apa yang kalian dapatkan. Kalian bisa sukses, tapi nggak butuh uang yang cukup banyak untuk dari satu permainan ke permainan yang lain. Dan perlu kalian ketahuin, even kalian ketika bermain permainan satu dengan yang lain, ya kayak main futsal terus ke sepak bola, itu adalah satu hal yang berbeda permainannya. Kalian mungkin bisa sukses di dua tempat, tapi kalian butuh adjustment untuk bermain di hal tersebut. Beda halnya kalau misalnya kalian bermain misalnya dari sepak bola pindah ke golf, ya jauh banget, itu pun bakalan lebih sulit. Dan kalau misalkan gua mau naro quote, kata mutiara atau apapun itu, Buffett pernah berkata bahwa inner scorecard itu yang paling penting untuk diperhitungkan. Inner scorecard adalah mengenai apa yang kalian ketahui dan apa yang kalian tidak ketahui. Jadi mengenai penilaian terhadap diri sendiri. Nah, kalau misalkan kalian tahu penilaian terhadap diri kalian sendiri, maka kalian akan tahu apa yang harus kalian lakukan terhadap langkah berikutnya. It's okay dan membutuhkan waktu banyak untuk menemukan investasi yang cocok untuk diri kalian sendiri. It's okay to be different to each other. In the end, sebenarnya kalian pengen sesuatu yang nyaman dan bisa memenangkan permainan tersebut sih sebenarnya. Dan the last not for least, gue bisa ngomong bahwa even kalau misalkan kalian bermain bola, kalian pun sebenarnya bisa memilih posisinya, kiper, striker, defender, midfielder dan segala macam. Keempat tipe tersebut, even winger dan segala macam, yang kelima yang telah gue sebutkan tadi, itu sebenarnya punya pola permainan yang berbeda dan kalian bisa sukses di dalam permainan lapangan bola. Begitu juga kalau kalian misalnya ngomong di pasar saham, seperti yang sudah sebutkan tadi, even kalau misalkan dengan cara-cara yang sama, kalian akan menghasilkan sesuatu yang benar-benar berbeda. Mohnish Pabrai, lalu ada Warren Buffett, Charlie Munger, itu menggunakan cara-cara even dengan result yang benar-benar berbeda satu dengan yang lain. Tapi menurut gua ketiganya tuh sukses besar. Kalau misalkan kalian ngomongin lagi ada Peter Lynch, itu mempunyai metode yang benar-benar berbeda
bukan benar-benar berbeda, hampir 11-12 mirip dengan permainan Warren Buffett, tapi dipergunakan untuk yang namanya uh, saham lagi, reksadana, di mana mengelola uang lebih banyak. Even antar investor yang kolosal ini, Warren Buffett dan Ray Dalio punya pandangan berbeda tentang satu alat investasi. Ray Dalio beranggapan bahwa emas itu merupakan alat investasi, sedangkan Warren Buffett itu beranggapan bahwa emas itu bukan investasi. Keduanya menurutku benar, tergantung dari sisi konteksnya. Warren Buffett berkata bahwa emas itu tidak menghasilkan sesuatu hal, mereka cuma jadi alat tukar. Sedangkan Ray Dalio beranggapan bahwa emas itu hanya sebagai preserve dari nilai uang, menahan nilai uang itu sendiri. Dia sebenarnya nggak beranggapan bahwa itu adalah investasi yang benar-benar oke, tapi dibanding nilai uang lu turun, akan jauh lebih baik kamu menaruh uang kamu di atas emas. Sedangkan Warren Buffett beranggapan ya lebih baik taruh di yang namanya SBN negara gitu, obligasi negara, SBN negara lagi, obligasi negara. Dalam hal ini Buffett lebih senang menaruh uangnya di US Treasury. So that's it. Kalau kalian punya pertanyaan, bisa DM gue, hit up di @bayutabusala atau @ekonompemalas. Kalian bisa subscribe YouTube gue di @ekonompemalas. Ada TikTok gue juga di @bayutabusala. DM aja, gue akan senang untuk balas pertanyaan-pertanyaan kalian. So see you again next time. Bye.